Dan ia juga penakut, tidak mampu mempengaruhi lingkungannya. Ya. Jika dia berbuat buruk, dia takut akibatnya. Engkau berbuat tapi takut akibatnya. Nah, kemudian dan ia tidak dapat menghilangkan sifat buruknya. Ia hanya merusak dirinya sendiri. Inilah sejelek-jeleknya manusia, betul? Betul. Dia sudah tidak bisa membawa manfaat yang baik, karakternya buruk, gitu ya, kebiasaannya jelek, semuanya jelek, perbuatannya tidak baik, tetapi dia tidak bisa mempengaruhi orang lain. Artinya nggak bisa dia ngajak, yuk kita berbuat, misalnya mencuri bareng-bareng atau nyontek bareng-bareng di sekolah, nggak bisa dia, karena dia takut, dia orangnya penakut. Ia menjadi manusia baik, tetapi ia tidak mampu memberi sinar terang ke lingkungannya. Ia hanya baik untuk dirinya sendiri, bahkan bisa sifat baiknya itu menjadi mubah. Ada manfaatnya nggak kebaikannya untuk orang lain? Nggak ada. Karena apa? Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Artinya dia tidak jujur, dia tidak adil, dia licik, jahat, sekaligus dia pemberani, semangat dan sungguh-sungguh. Jadi kalau melakukan kejahatan sungguh-sungguh, semangat dan mengajak banyak orang. Ya. Kemudian jika korupsi, dia mengajak teman-temannya beramai-ramai, berjamaah, ya kan, merampok secara berkelompok, membolos bersama-sama kalau di sekolah. Dia bisa mempengaruhi temannya. Tetapi untuk hal yang jelek, ya. Inilah penyebab negeri kita terpuruk menjadi negara ranking keempat terkorup di dunia. Apa ini? Baku. Karakter baku ya, kata Agim kalau ini karakter baku, ya. Baik dan kuat. Inilah karakter yang ideal yang hendaknya kita harapkan. Seperti tadi siapa? Contohnya? Amin. Ya, dia baik tapi dia kuat. Kemudian ia baik dan ia memiliki keberanian mempengaruhi lingkungannya. Tidak hanya inner cycle atau artinya untuk dirinya sendiri, tetapi ia berani mengembangkan perilakunya ke lingkungan yang lebih luas. Ya, ini yang kita harapkan ya Bu ya. Andaikan umat muslim semua di Indonesia ini semua memiliki karakter baku, maju nggak kira-kira Indonesia? Tapi apa kenyataannya sampai sekarang? Masih sangat lemah, masih sangat terpuruk, karena masih banyak karakter ini. Betul? Nah, tadi kita sudah berniat, kita sudah minta kepada Allah, kita akan jadikan anak-anak kita menjadi karakter ini. Berarti kita dulu yang harus punya karakter baku, baik dan kuat. Oke. Nah, sekarang ini ditumbuhkan. Kenapa seperti itu? Kita pembentukan karakter dulu deh. Banyak ya kata-kata seperti itu ya. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Karakter itu ditumbuhkan. Artinya kalau ditumbuhkan sesungguhnya sudah ada belum di dalam hati diri kita? Sudah ada. Siapa yang meniupkan? Allah. Fitrah manusia. Manusia itu semua baik fitrahnya. Ya. Karena Allah menciptakan manusia pada dasarnya untuk dimuliakan dan dimanjakan. Kenapa bisa gitu? Apa contohnya? Allah menciptakan manusia untuk dimuliakan dan dimanjakan. Apa contohnya? Kisah Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah pertama kali ditempatkan di mana? Di surga. Di surga seperti apa gambarannya? Bahkan malaikat pun harus sujud kepada Nabi Adam. Betul? Betul. Iblis, setan apalagi, tetapi nggak mau karena kesombongannya. Berarti Allah menciptakan Nabi Adam itu untuk dimuliakan, terus dimanjakan. Semua yang diinginkan silahkan, ada, dapat. Bahkan baru dalam hati sudah tersedia di depan. Tetapi apa kejadiannya? Nabi Adam malah melanggar sesuatu yang Allah larang. Segitu banyaknya kenikmatan, hanya satu saja yang dilarang dan itu dilanggar oleh Nabi Adam. Sehingga turunlah Nabi Adam ke bumi. Di bumi apakah dibiarkan Nabi Adam oleh Allah? Tidak. Diciptakan air, diciptakan tumbuh-tumbuhan, diciptakan buah-buahan, sayur-sayuran dan semuanya diciptakan semuanya oleh Allah. Hanya tidak seperti di surga karena
ketika di dunia Nabi Adam, ya beliau kalau lapar ya cari dulu, bekerja dulu sampai mendapatkan makanan itu. Tidak seperti di surga. Apa yang menyebabkan seperti itu? Allah sudah menyiapkan semuanya. Apa yang menyebabkan Nabi Adam harus bekerja keras ketika di dunia? Dosanya. Berarti dari hikmah kisah ini, andaikan ada rizki kita yang berkurang, ya bisa jadi itu tertutup pintu rizki itu oleh apa? Dosa siapa? Dosa kita. Allah menurunkan rizki itu bagaikan air hujan dari langit. Rata harusnya. Kalau air hujan dari langit semua ada di luar sana, tidak ada hijab, semua basah, betul? Tapi ada yang basah, ada yang kering, ada yang apa namanya emul-emul ya, gitu. Ya. Kenapa begitu? Tergantung hijabnya. Hijabnya itu apa? Dosa kita. Makanya kenapa pada saat kita merasa berdosa kita harus baca istighfar. Di dalam istighfar salah satu fadilahnya adalah mendatangkan rezeki dari pintu yang tidak kita duga. Sebetulnya menghilangkan hijab dulu itu, rezeki itu sudah ada. Tuh, jadi kalau kita mau bekerja, kita mau berbuat sesuatu yang baik, istighfarlah dulu, supaya hijab itu terbuka. Karena tadi prinsipnya Allah menciptakan manusia itu untuk dimuliakan dan dimanjakan. Masih adakah ibu-ibu yang merasa, hidup kayak gini bagaimana dimanjakan? Kalau kita mengeluh seperti itu, sesungguhnya siapa sih yang membuat hidup kita sulit? Kita sendiri. Apanya kita? Dosanya kita yang mungkin tidak kita sadari. Bisa jadi waktu kita kecil mengecewakan orang tua kita. Bisa jadi kita pernah bicara ngegas pada orang tua kita. Itu tidak kita sadari dan kemudian menjadi sandungan-sandungan kecil. Sekarang ini harusnya andaikan kita istighfar, langsung kita bilang, ya Allah, ampuni hamba ya Allah, hamba tidak tahu betapa banyak dosa hamba. Harusnya kita sadar seperti itu, tapi apa yang kita ucapkan? Kita seringkali bilang, ya Allah, kunaon sih hidup kan mikir-mikir teuing. Geus corona, geus teu aya pedamelan, suami di rumah terus. Wah, banyak sekali keluhannya ya. Kalau seperti itu, bisakah kita merasakan indahnya karunia-Nya Allah? Indahnya karunia-Nya Allah. Dikasih sehat, kita nggak kena corona saja, harusnya kita sudah bersyukur. Tetapi kita lupa, kita hanya fokus pada yang diujikan pada kita. Dan bisa jadi itu adalah penggugur dosa kita. Amin. Ya, itu ya Bu ya. Jadi penumbuhan karakter adalah proses pembiasaan yang baik-baik, ya kan? Ditumbuhkan, ya. Jadi ibu-ibu fitrah anak-anak kita, ya, yang ditiupkan pada Allah, rasa cinta kasih sayang, rasa peduli, rasa tanggung jawab itu sudah ada di hati anak-anak. Tinggal kita menumbuhkan. Kalau salah treatment atau salah cara kita menumbuhkan, ya tidak berkembang. Seperti tanaman ini, kalau salah treatmentnya atau salah perlakuannya, ya, ini tidak akan tumbuh, ya kan? Misalnya, kalau dibiasakan bersih, tertib, maka akan menjadi kebiasaan bersih, tertib sehingga tumbuh menjadi budaya. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan?